Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan meresum sebuah materi daripada mata kuliah Creative Writing in Language Education. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih creative writing itu. Creative writing itu adalah bentuk tulisan yang fokusnya itu mengekspresikan diri, kemudian mengutarakan perasaan ya dari sebuah berimajinasi gitu dari seorang penulis. Berbeda dalam creative writing ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu ada short story, kemudian putri, dan juga drama. Nah, short story itu adalah sebuah karya fiksi yang lebih pendek atau lebih singkat. Biasanya kita membaca short story itu dibaca satu kali ya, sekali duduk gitu ya. Nah, karena durasinya itu sangat singkat gitu. Biasanya kita membaca short story itu kurang lebih setengah jam atau sampai 2 jam. Kemudian yang kedua itu ada putri atau puisi. Jadi puisi ini bentuk tulisan atau karya yang lebih bermakna atau lebih berirama. Biasanya penulis pakai pilihan kata yang lebih estetik gitu atau bagus atau indah. Nah, melalui puisi penulis juga bisa menyampaikan perasaan, kemudian pengalaman juga. Yang terakhir itu ada drama. Nah, drama itu adalah karya yang disampaikan lewat aksi dan dialog di sebuah stage atau panggung. Kemudian selain jenis-jenis, di sini juga ada elemen yang penting gitu, yang membuat karya-karya tadi itu terasa lebih bagus atau terasa lebih hidup gitu. Yang pertama itu adalah imagination and creativity. Elemen ini tuh atau unsur ya, ini penting banget nih karena dari imajinasi dari imajinasi lah ide itu muncul. Penulis diharuskan atau dituntut gitu buat berpikir di luar kebiasaan. Kemudian yang kedua itu adalah language and diction. Nah, itu pemilihan kata atau gaya bahasa. Kata-kata yang digunakan dalam creative thinking itu biasanya membentuk suasana, kemudian menggambarkan perasaan, bahkan menambah kekuatan mengutarakan emosi juga dalam setiap tulisan. Kemudian yang selanjutnya itu ada voice and style, yang menunjukkan ciri khas dari seorang penulis. Jadi setiap penulis itu pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing. Oh, ini sepertinya karya ini itu dari ini ya. Jadi kenapa voice dan style itu sangat penting, karena bisa orang itu mengenal gitu karya kita. Kemudian selanjutnya ada karakterization. Karakterization ini adalah cara penulis menggambarkan karakter dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh dalam tulisan ini harus mempunyai ciri khas juga, mempunyai kepribadian, mempunyai latar belakang yang jelas gitu, supaya pembaca bisa merasa terhubung dalam cerita mereka, dalam karya mereka. Nah, kemudian selanjutnya ada setting. Nah, setting juga gak kalah penting, karena ini menunjukkan waktu, kemudian tempat, dan suasana apa sih yang terjadi di cerita itu. Dan setting juga membuat cerita itu terasa lebih nyata gitu. Dan selanjutnya itu ada plot dan structure. Nah, plot dan structure itu alur dan urutan kejadian dalam dalam sebuah cerita. Biasanya terdiri dari pengenalan, kemudian konflik, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada konflik yang menjadi intinya. Nah, tanpa konflik cerita itu kayak terasa datar aja gitu. Kenapa konflik ini itu sangat penting? Konflik juga kadang bisa datang dari awal, bisa di tengah cerita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah theme atau tema, yaitu pesan utama yang pengen
menulis lewat cerita. Tema juga bisa di tentang cinta dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada symbolism dan metafor. Mereka juga sering dipakai buat memberi makna yang lebih dalam. Misalnya hujan menyimbolkan kalau itu kesedihan. Kemudian selanjutnya ada point of view atau POV, yaitu sudut pandang cerita. Bisa dari orang pertama, bisa dari orang kedua, bisa dari orang ketiga. Kemudian selanjutnya ada dialog dan monolog. Dialog bikin karakter itu terasa lebih hidup dan bisa memperjelas hubungan antara tokoh dan dengan tokoh yang lainnya. Sedangkan kalau monolog itu biasanya dipakai buat nunjukin isi perasaan, isi hati atau pikiran tokoh itu secara langsung. Dia selanjutnya ada tone dan mood. Tone dan mood juga sangat penting. Tone adalah sikap penulis terhadap cerita. Nah, sedangkan kalau mood itu adalah suasana yang dirasakan pembaca. Kemudian selanjutnya adalah revision and editing. Nah, setelah selesai menulis, penulis ini juga perlu membaca ulang, untuk memeriksa ulang, untuk memperbaiki karyanya, apa sih yang kurang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.